Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Sinar Pancalani dari kelas 4703 NIM 607042302330081. Di sini akan menjelaskan PPT mengenai manusia dan alam. Mengenal alam semesta sebagai ciptaan Allah. Allah adalah pencipta, disebut juga dengan Al-Khaliq, dan segala sesuatu di alam raya ini adalah ciptaan atau disebut al-makhluk. Salah satu planet ciptaan Allah adalah bumi yang ditinggali oleh makhluk hidup. Dan awal kehidupan di bumi dimulai dari diciptakannya air atau minyak. Al-Quran mendorong manusia untuk memahami fenomena alam melalui kajian-kajian atau tafakur, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya manusia mampu menjadi khalifah fil air. Jadi prinsip utama dalam bahasa mengenai alam sebagai ciptaan Allah adalah alam raya dengan segala isinya bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya, atau suatu kebetulan, tetapi ialah yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Alam raya diciptakan secara sistematik dan seimbang, atau disebut juga dengan tawazun, atau dengan hukum-hukumnya sunatullah. Aktivitas akal manusia yang difungsikan untuk memikirkan alam semesta melalui proses tafakur mewujudkannya menjadi makhluk yang bebas dan kreatif sehingga dapat memberi manfaat dan rahmat di muka bumi. Menurut para ahli, manusia adalah yang pertama. Menurut Aristoteles adalah bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanannya. Yang kedua, menurut Raves, bahwa manusia adalah homo laquen, yaitu makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran perasaannya dalam kata-kata yang tersusun. Yang ketiga, menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Menurut D.C. Mulder, manusia adalah makhluk berakal, dan akal yang merupakan pembeda pokok antara manusia dengan binatang. Kemudian akallah yang menjadi dasar dari segala kebudayaan. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peran manusia. Manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Inilah adalah salah satu jalan mendapat ridhonya. Dengan demikian, ibadah itu tidak hanya puasa, zakat, sedekah, sholat, infak, baca Al-Quran, tapi juga ibadah mencakup semua aspek, yang dimana artinya segala perbuatan baik itu bisa disebut ibadah. Fungsi kekhalifahan manusia. Hamba adalah jabatan tertinggi yang disematkan Allah Sang Raja Langit dan Bumi kepada manusia. Hal tersebut tertera pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Shot ayat 26. Yang selanjutnya adalah potensi dan sifat dasar manusia. Dalam Al-Quran, manusia merupakan makhluk Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab, dan dari itu Allah memberikan kepada kita manusia kemampuan memikul tanggung jawab. Namun jika manusia tersebut tidak bisa melakukan tanggung jawabnya atau melakukan hal-hal buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan derajatnya ke derajat yang hina supaya tanggung jawab manusia tersebut bisa terlaksana. Maka manusia harus menunjukkan perilaku istiqomah dan ikhlas. Al-Quran sering menguji manusia, sekaligus mengecap terhadap mereka yang tidak memperdulikan kemuliaannya yang telah Allah berikan. Hal tersebut bisa dibaca dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Lalu yang terakhir ada sifat manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada halwa. Halwa yaitu sifat keluh kesah. Apabila ia diberikan musibah, ia ingkar. Disebutkan dalam Quran Surat Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 21. Yang kedua ada doifa. Dalam Al-Quran, doifa mendeskripsikan kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Dan yang terakhir ada zalim dan bodoh. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh.
Hal tersebut tertera di dalam Quran surat ayat 72 Al-Ahzab. Sekian penjelasan PPT dari saya mengenai manusia dan alam. Maaf jika banyak salah kata dan kekeliruan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.